Kabar gembira bagi pemirsa setia Selebrita on the Weekend yang suka travel menikmati keindahan alam. Khususnya buat yang kangen banget sama pesona keindahan Gunung Bromo. Soalnya mulai tanggal 6 September lalu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali membuka wisata Bromo untuk wisatawan meski secara bertahap dan terbatas. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Perlu pemirsa ketahui, kawasan Gunung Bromo adalah salah satu destinasi wisata andalan Indonesia yang ada di Jawa Timur. Berlokasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Probolinggo Timur, Kota Malang, keindahan Bromo telah diabadikan berjuta wisatawan yang datang dari penjuru negeri hingga mancanegara. Yang membedakan Bromo dengan tempat wisata lainnya adalah bentang alam yang eksotis, dengan kecantikan suasana sunrise dan sunsetnya memukau. Tak heran jika Via Valen kerap kali menyempatkan diri berlibur menikmati pesona Bromo setiap mudik lebaran ke kampungnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini aja bersih apalagi. Masya Allah, keren banget di sini. Ayo mah, ayo. Mah, berhasil juga naik ke puncak mama. Hafin. Hafin. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebelumnya ditutup sejak 3 Juli 2021 lalu ketika pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tapi pertengahan September ini, 5 lokasi wisata Gunung Bromo sudah bisa dikunjungi kembali, yaitu Bukit Penanjakan, Bukit Kedalu, Bukit Cinta, Mantigen, dan Savana Teletubbies. Pemesanan tiket dilakukan secara online dengan jumlah pengunjung untuk tiap lokasi dibatasi. Harga tiket masuk kawasan terbilang murah, Rp29.000 untuk hari kerja dan Rp34.000 di hari libur. Tunggu apa lagi? Yuk jalan-jalan! Ngomong-ngomong soal wisata Bromo, pastinya nggak bisa dipisahkan sama suku Tengger yang mayoritas beragama Hindu. Suku Tengger bermukim di sekitar kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo adalah gunung suci bagi suku Tengger. Keberadaan mereka dengan jelas tercantum pada prasasti Rameswarapura yang ada di Museum Empu Tantular, Jawa Timur. Dalam prasasti itu jelas sekali disebutkan bahwa masyarakat Tengger adalah masyarakat abdi yang, beliau yang mengabdi sekali kepada yang, beliau yang Widi. Tanah Tengger itu disebutkan di prasasti itu adalah tanah hila-hila, yaitu tanah suci. Karena itulah kepada masyarakat Tengger diberi kewajiban untuk mewakili upacara sraddha ini, mewakili umat masyarakat se-Nusantara melaksanakan upacara di Gunung Bromo ini. Karena masyarakat ini diberi tugas mewakili upacara seluruh Nusantara, maka dia diberikan kebebasan untuk membayar pajak. Asal-usul penamaan Tengger dimaknai beragam. Tengger bisa berarti berdiri tegak atau daerah pegunungan. Kata Tengger juga diyakini berasal dari gabungan nama leluhur suku Tengger, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Dikisahkan, Joko Seger adalah seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang jatuh cinta pada putri Singasari yang bernama Roro Anteng. Mereka pun menikah dan membangun kawasan pemukiman di lereng Gunung Bromo yang disebut sebagai Tanah Tengger.
Setelah sekian lama menikah, mereka tak kunjung mendapat momongan. Hingga pada suatu ketika, Joko Seger dan Roro Anteng bersumpah di hadapan Gunung Bromo. Jika suatu saat mereka mendapatkan banyak anak, maka anak terakhir mereka akan menjadi persembahan bagi Kawah Bromo. Harapan Joko Seger dan Roro Anteng pun terwujud. Mereka dikaruniai 25 orang anak dan anak terakhir mereka bernama Raden Kusuma. Joko Seger dan Roro Anteng pun melupakan sumpahnya. Lalu mereka dikejutkan dengan fenomena alam di sekitar Gunung Bromo yang mendadak gelap gulita dengan suara yang bergemuruh. Raden Kusuma tiba-tiba saja lenyap. Bersamaan dengan peristiwa itu, terdengar suara goib yang menyatakan jika Raden Kusuma mengorbankan dirinya masuk ke dalam Kawah Bromo demi keselamatan warga Tengger. Kisah yang kini terabadikan dalam upacara persembahan sesaji ke Kawah Gunung Bromo atau yang dikenal dengan Yatnya Kasada. Cerita awal mula itu memang sangat sulit ya, karena kejadian tersebut sampai detik ini masih kami lakukan, itu tidak ada sebuah catatan ya, catatan artinya catatan yang ditulis oleh orang, karena kejadiannya sudah prasejarah sekali, jauh sekali ya, sehingga tidak ada catatan. Hanya kami ini diwarisi itu melalui tutur ya, tutur artinya tutur itu lewat lesan ya, yang disebut sekarang ini adalah workshop ya, poker kan ya, budaya lesan poker, kemudian dengan sesaji-saji yang kalau di Tengger itu disebut dandanan ya, itu di situ itu ada tuntunan untuk kehidupan ini. Dahyang widi sun miwiti amamuci. Ritual upacara Yatnya Kasada dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan harapan agar selalu dijauhkan dari bencana. Lelabuhan sesajen di Kawah Gunung Bromo menjadi salah satu ritual budaya yang ditunggu-tunggu wisatawan mancanegara. Apalagi upacara Yatnya Kasada termasuk event budaya terbaik di tanah air. Panorama alam yang memukau dengan upacaranya yang beraroma mistis membuat kawasan Bromo menjadi begitu istimewa. Mendaki gunung setinggi 2000 meter lebih menjadi ritual akhir. Dengan berjalan kaki, ribuan warga suku Tengger dengan berbagai latar belakang agama membawa berbagai persembahan ke puncak Bromo untuk kemudian dilemparkan ke kawah. Tak hanya suku Tengger saja yang boleh melemparkan sesaji ke dalam kawah, wisatawan pun diperbolehkan. Uniknya, di bagian dalam kawah sudah menunggu warga lainnya bersiap untuk berebut sesaji yang dilemparkan. Orang Tengger itu harus ngugemi marang guru papat. Nah itu artinya apa? Papat itu adalah empat guru yang harus kita bekteni gitu. Itu satu jelas yang kuasa, dua adalah orang tua termasuk leluhur, yang ketiga adalah sesama. Kalau kita bilang sesama ya sesama makhluk, bukan hanya antar manusia kan. Nah kemudian yang ketiga adalah yang memegang pemerintahan ya, baik itu RT sampai dengan yang di pusat presiden itu harus dibekteni. Pariwisata Gunung Bromo kini mulai menggeliat kembali setelah pandemi, membawa berjuta harapan baru bagi para pelaku wisata dan masyarakat suku Tengger yang ada di kaki Gunung Suci Bromo yang mempesona.